turun dalam 1 minggu ke depan. Baik, saya kembali ke Pak Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari dari dua provinsi ini, Bali dan juga NTT, berkaitan dengan proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang, bisa digambarkan tidak selain cuaca yang membuat kendala penyelamatan ini agak sedikit terlambat, kalau dari kontur atau dari tata ruang wilayah Bali dan NTT, apa yang kemudian perlu diperhatikan oleh tim penyelamat? Baik, kalau untuk Bali, kita tidak ada kendala ya dalam upaya pencarian korban, sehingga secara waktu pun sangat optimal dalam 1 kali 24 jam dari estimasi awal yang 16 orang korban itu bisa ditemukan. Hanya memang ada satu jasad yang tidak masuk dalam daftar yang semula dipegang oleh Basarnas. Artinya untuk Bali, saya rasa tidak ada kendala signifikan karena ini lebih banyak masih di urban SAR ya, artinya di kota titiknya jelas, medannya tidak terlalu berat, sumber daya cukup, alat perangkat cukup dan seterusnya. Nah ini berbeda dengan di Nagikeo. Nagikeo memang kondisinya untuk aksesibilitas pun cukup sulit dan medannya juga medan ketinggian sehingga upaya pencarian mungkin sedikit lebih menantang karena mungkin saja dari titik semula diperkirakan itu korban mungkin sudah terbawa agak ke bawah dan seterusnya. Ini masih menjadi PR berat bagi personil Basarnas yang berada di lokasi. Tapi tentu saja semua semua kendala itu sudah dibicarakan hari ini karena uh, perwakilan BNPB dan Wamen PU sudah ada di lokasi. Jadi sekiranya dibutuhkan alat perangkat tambahan untuk mengoptimalkan pencarian, saya rasa itu sudah tidak ada Baik. masalah dengan dua institusi di atas. Sejauh ini berarti peralatan yang diterjunkan di dua lokasi provinsi sudah memadai untuk melakukan penyelamatan. Kemudian bagaimana dengan kesiapan para anggota? Untuk personil sendiri, saya kira cukup memadai ya. Artinya seperti di Bali itu mengerahkan 125 personil dan sudah cukup optimal hingga hari ini. Dan di Nagakeo pun demikian, personil SAR dibantu potensi SAR, TNI Polri juga sangat optimal di sana. Memang kita doakan kondisi tantangan kondisi geografis ini bisa segera dipecahkan dengan adanya tambahan alat perangkat dari BNPB maupun Kementerian PU. Baik, kemudian kalau korban meninggal dunia sudah terdata, terus kemudian korban hilang juga sudah terdata, bagaimana dengan korban lain, dalam hal ini korban luka ataupun warga yang mengungsi? Kemudian bagaimana juga dengan pemenuhan kebutuhan mereka, Pak Abdul Muhari? Untuk korban mengungsi di Denpasar memang sebelumnya pada hari pertama itu mencapai 500-an jiwa ya, artinya sekitar 110 kakak. Tetapi tadi pagi hingga siang kami bersama Kepala BNPB sudah langsung meninjau ke titik-titik pengungsian. Dari awalnya misalkan di Banjar Topati, salah satu titik yang cukup banyak sebelumnya estimasi pengungsi, saat ini tinggal setengahnya dan hanya tersisa 26 jiwa karena masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan kediaman masing-masing. Ini juga terjadi di beberapa tempat yang lain sehingga estimasi kami dari total awal perkiraan jumlah atau data jumlah pengungsi yang tadi malam itu masih di kisaran 500-an jiwa. Saat ini sore ini itu sudah tidak lebih dari 100 atau 150 jiwa dan ini kita harapkan memang dengan makin kondusifnya situasi cuaca dan dukungan TNI Polri untuk pembersihan, kita harapkan mungkin besok ini sudah bisa kembali ke rumah masing-masing kecuali bagi mereka yang memang rumahnya terdampak rusak parah dan itu jumlahnya tidak lebih dari 25 kakak. Baik, terkait dengan pemulihan infrastruktur, dikabarkan di Nagekeo tadi memang ada jembatan yang terputus, terus kemudian ini menghambat aktivitas warga terutama di bidang perekonomian karena
jual beli juga jadi terhambat. Terus kemudian bagaimana fokus pembenahan infrastruktur di dua provinsi itu dari BNPB? Ya, untuk Nagekeo sendiri, BNPB bersama Kementerian PU dalam hal ini diwakili oleh Wamen PU sudah ada di lokasi. Oke, Biasanya untuk infrastruktur-infrastruktur kritis yang memang harus segera dipulihkan seperti jembatan akses itu kita akan menggunakan jembatan Beli dari TNI sebagai akses sementara. Dan ini pembuatannya cukup cepat dan efektif. Mungkin cuma membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk pemasangan. Dan mungkin untuk membawa ke lokasi ini yang saya bisa membayangkan bahwa jalur ke lokasi di Nagekeo ini kalau misalkan kita dari Surabaya akan membawa perangkat ini, maka kita harus ke Kupang, Kupang dengan kapal ke ND, dan dari ND jalur darat ke Nagekeo. Nah ini aja mungkin yang membutuhkan cukup waktu, tapi saya rasa tidak akan terlalu lama untuk memulihkan jembatan-jembatan di beberapa desa terisolir. Catatan kami sebelumnya di awal memang ada 18 desa terisolir, tetapi dari laporan terakhir itu tinggal 9 desa yang diharapkan juga bisa segera dibuka aksesnya oleh personil TNI Polri di lapangan dan juga Kementerian PU. baik. Dalam rentan waktu itu, tim BNPB akan memastikan bahwa seluruhnya sudah kembali normal, terus kemudian meninggalkan dua lokasi itu, atau ada kemungkinan penambahan rentan waktu untuk memulihkan kondisi pasca bencana? Ya, untuk fase tanggap darurat itu sudah ditetapkan oleh pimpinan daerah masing-masing dan kita akan berusaha mengoptimalkan fase tanggap darurat ini 1 minggu di Bali dan 2 minggu di Nagekeo. Ini untuk fase pemulihan kita harapkan untuk Nagekeo khususnya masa warga terdampak ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Oke. Karena di daerah ketinggian hitungan awal kami, data awal kami tidak lebih dari 30 KK dan secara teknis di lapangan ini tidak terlalu sulit untuk mempercepat supaya rekonstruksi pasca bencana. Baik. Tapi fokus kami adalah di fase tanggap darurat ini kebutuhan logistik dasar mereka, baik itu logistik permakanan maupun non permakanan, itu kami pastikan bisa tersedia dengan baik. Baik. Pak Abdul, saya tahan dulu, saya kembali ke Bu Eka. Sebagai masyarakat awam, biasanya Agustus ke September ini adalah masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Tapi tidak juga, karena beberapa waktu yang lalu ketika kita dihadapkan dengan musim kemarau, ada saja turun hujan di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Ini apa yang terjadi? Iya, baik. Untuk kondisi cuaca beberapa hari terakhir ini memang menunjukkan kondisi hujan, khususnya untuk wilayah Bali dan sebagian juga wilayah untuk saat ini wilayah Indonesia bagian selatan seperti Jawa Timur, Bali, NTB, bahkan hingga NTT juga masih turun hujan. Dan berdasarkan analisis kami juga saat ini bulan September sendiri wilayah Bali untuk pertengahan September ini memasuki peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi memang masyarakat harus mewaspadai karena di musim peralihan ini walaupun jarang turun hujan, namun tidak menutup kemungkinan akan turun hujan baik dengan intensitas ringan, sedang maupun lebat, dan juga yang perlu diwaspadai adalah disertai dengan adanya kilat atau petir pada saat turun hujan. Baik, ini kan Bali dan NTT terletak pada sekeliling lautan begitu ya, bisa dikatakan banyak warga pesisir begitu. Apakah ini juga menjadi warning bagi wilayah lain yang memang dikelilingi lautan untuk waspada bahwa bencana hidrometeorologi ini kemungkinan akan melanda daerah lain di Indonesia? Baik, untuk kondisi wilayah Bali hingga Nusa Tenggara yang dikelilingi oleh lautan itu mempengaruhi pada ketersediaan uap air. Jadi pada saat terjadi penguapan yang cukup intens, maka ketersediaan uap air di sekitar wilayah kita baik Bali hingga Nusa Tenggara juga akan meningkat. Hal itulah yang menyebabkan peluang munculnya awan menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah yang memang terletak di tengah daratan yang tidak dikelilingi oleh lautan.
Jadi hal ini juga menjadi salah satu pengaruh di mana kita dapat di mana fenomena cuaca kita juga berdampak dari kondisi suhu muka laut di sekitar wilayah kita. Kemudian untuk saat ini untuk kondisi laut untuk tinggi gelombang juga masih perlu diwaspadai oleh masyarakat, khususnya untuk perairan selatan, baik wilayah Bali. Baik, tadi Bu Eka juga menyebutkan bahwa Bali utamanya ke depan masih berpotensi turun hujan begitu ya, meskipun intensitasnya bervariasi. Tapi apakah itu juga bisa menjadi dasar BMKG khususnya wilayah 3 Denpasar melakukan semacam modifikasi cuaca agar curah hujan tinggi yang ekstrim bisa diantisipasi dan lain sebagainya? Baik, untuk prediksi hingga 7 hari ke depan, untuk wilayah Bali masih secara umum berawan dan berpotensi hujan sampai dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayahnya Bali bagian barat dan Bali bagian tengah. Oleh sebab itu, karena masih dalam kategori aman, hujan ringan hingga sedang, jadi saat ini belum ada informasi atau belum ada rencana dari BMKG untuk menerapkan modifikasi cuaca untuk wilayah Bali pada khususnya. Belum ada rencana untuk ke arah itu. Baik, kalau dulu kita tahu bahwa bulan yang diakhiri gitu ya, September, Oktober, Desember ini bulan-bulan yang memang dikatakan musim penghujan. Tapi beberapa belakangan memang tidak bisa ditentukan. Musim kemarau juga bisa hujan, terus kemudian musim hujan juga bisa ada matahari terik begitu. Ini apa yang menyebabkan perubahan pola ini? Boleh diinformasikan sebagai gambaran umum saja kepada masyarakat, Bu Eka? Ya benar, beberapa pola atmosfer yang terjadi bukan hanya untuk wilayah Indonesia, tapi untuk beberapa wilayah di belahan dunia lainnya juga mengalami perubahan. Seperti misalnya untuk wilayah Indonesia, kita saat ini juga ada beberapa fenomena cuaca ekstrem yang bahkan untuk saat ini untuk wilayah Bali terjadi di musim peralihan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi iklim global yang sudah berubah daripada normalnya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengupdate informasi terkini agar mendapatkan informasi yang terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan dari BMKG khususnya mengenai cuaca terkini maupun dari instansi lainnya yang dapat dipercaya, demikian. Baik, Pak Abdul Muhari, secara singkat saja dari potensi hujan yang masih bisa mengguyur wilayah Denpasar, bagaimana kemudian BNPB melakukan mitigasi agar masyarakat bisa siap menghadapi potensi bencana susulan? Ya, kita dengan BPBD tetap menggiatkan pengamatan titik-titik muka air di sungai-sungai yang kita identifikasi sebagai penyebab banjir kemarin. Tetapi memang kalau kita melihat perkiraan cuaca dari BMKG untuk hujan intensitas ringan dan sedang itu tentu saja tidak akan terdampak seperti halnya tanggal 9-10 kemarin yang intensitas hujannya mencapai 385 mm dalam satu hari. Tetapi ini tentu saja tidak mengurangi kesiapsiagaan. Tentu saja BNPB dan BPBD beserta personel TNI Polri di lapangan tetap akan bersiaga, terutama upaya tanggap darurat berlangsung secara optimal. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, terima kasih Bu Eka Irisanti telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog, dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di NTV Prime.